Seperti kita tahu dalam bab fikih, perkhilafan ulama itu rahmat. Ya, saya ulang lagi, perkhilafan ulama itu rahmat. Contohnya ya ini, saya ulang lagi ya. Nomor 11 itu. Wasani asyar iku assalamu. Ya, terus di sini disebut wa aqalluhu iku assalamu alaikum, pakai assalamu alaikum. Wal asohu te kaul sing asoh iku jawazu salamun alaikum, olahe nglafatno mu salamun alaikum. Terus kultu dawe Imam Nawawi al asoh al mansus la yujzi'uhu wallahu a'lam. Jadi menurut Imam Rafi'i boleh salamun alaikum, tidak pakai apa? Al. Itu juga diklaim sebagai al asoh. Tapi menurut Imam Nawawi yang al asoh harus assalamu alaikum, tidak boleh salamun alaikum. Terus wallahu a'lam wa annahu la tajibun niyatul khuruji. Jadi ketika Anda salam tidak harus niat keluar dari apa? Salat. Dengan kamu salam berarti otomatis keluar dari apa? Salat. Nah, ini menjadi problem menurut pemikiran banyak ulama, karena ketika masuk salat harus niat masuk salat. Karena ketika kita takbir kan bisa takbir demo, ya kan? Kan macam-macam kan? Makanya untuk membedakan itu kan niat. Memang ini kata ulama, bukan kata saya. Sekedar melafadzkan takbir ini kan demo ya takbir. Kamu kagum sesuatu juga takbir. Orang Indonesia itu kadang orang nggak sholat pun bilang subhanallah, memang sudah jadi bahasa nasional. Kalau kaget tuh bilang subhanallah. Saya punya kenalan Cina itu kalau punya uang ya mohon alhamdulillah. Tak tanya kok bilang alhamdulillah. Orang-orang Islam tuh kalau seneng bilang alhamdulillah. Yang ribet itu kubu sebelah. Kalau orang NU mau layasol itu mana tanya, Gus itu doa orang makan gitu. Kok bisa? Biasanya orang NU kalau makanan sudah keluar mau layasol, ribet kan? Aduh repot itu. Jadi kadang-kadang wiridan itu sudah jadi bahasa nasional. Jadi Cina orang nggak sholat tuh kalau punya uang ya bilang alhamdulillah. Kadang orang yang nggak sholat tuh tanya, datang ke saya insya Allah. Ya ribet. Makanya ulama itu berdebat, lafaz-lafaz seperti ini itu apakah wiridan apa adat. Nah, untuk membedakan adat dan yang lain maka dibutuhkan niat. Makanya Allahu Akbar harus niat untuk masuk sholat. Nah, normalnya salam juga harus niat keluar sholat, biar karena masuknya niat ya keluarnya harus niat. Itu menurut sebagian ulama. Tapi sebagian yang lain enggak lah, kalau selesai tidak perlu niat. Tapi tadi sebetulnya ada problem, jangan-jangan salam ini salam adat. Kebetulan ada temannya masuk terus bilang assalamualaikum, nanti temannya jawab waalaikumsalam. Itu ada kisah nyata. Ini memang naif betul ini. Ada orang alim sholat. Nah, ketika ada yang mau lewat itu kan dihadangi begini ya. Jadi dihadang gini ya, ini Fitidin. Yang lewat tuh karena saking nggak pernah yang ngaji malah tidak salaman. Kagetnya bukan main itu. Ada orang sholat, ada orang mau lewat, kan kesunatannya dihadang begini. Sisi ini santai saja malah nggak ada salaman. Terus ribet, ngadepi orang nggak tahu itu ribet. Ya tambah bingung kan, diliwati saja bingung, apalagi sekarang diajak salaman. Kan memang nggak sambung, kulturnya itu nggak sambung. Nah, itu kalau kita memang assalamualaikum terus pikir kamu waalaikumsalam. Ya ribet, memang ngadepi orang tidak tahu itu ya ribet. Makanya ya agama ini, ngelola agama ini memang. Nah, barokahnya ngaji fikih itu beginilah, saya sering cerita. Misalnya kita hafal fikih, takbir itu wajib, rukun. Tapi bentuk ngangkat tangan itu sunat. Itu barokahnya masya Allah. Andai kan kita menentukan kaifiyahnya, mungkin kita sok suci. Itu pernah ada peneliti cerita ke saya, Gus saya ini orang NU itu pusing. Kenapa? Takbirnya beda-beda. Ada yang terlalu semangat Allahu Akbar, apalagi yang was-was, wah itu semangatnya masya Allah. Malah ada yang tanya, itu takbir berkali-kali itu madzhab apa? Jadi orang was-was cobalah bertobatlah, itu jangan sampai jadi madzhab baru. Kalau yang was-was orang bodoh gak masalah, coba kalau dia orang alim alama, nanti muridnya juga niru, oh ternyata takbir yang satu 3 kali itu. Oh ternyata takbir yang saya itu 7 kali. Itu kalau dia jadi imam. Kalau dia jadi makmum nyampe ini pinggirnya, sampai pinggirnya takut kan bulan baleni. Ada yang kayak orang nggak punya uang, Allahu Akbar tangannya diangkat separuh saja enggak. Itu kan
Tapi itu tidak ngefek di Indonesia karena dari awal kiai-kiainya ngajarin ngangkat tangan itu nah caranya juga agak ditentukan, terserah kamu. Begitu juga posisikan tangan itu juga sunat. Sehingga kalau sampai ke Turki atau kemana-mana itu ada yang kayak orang baris, ya kan, babis takbir ya sudah. Ada yang sendakapnya beda-beda. Ada yang nutupi iga yang hilang katanya sampai begini, ada yang santai begini. Pokoknya nggak jelas. Sehingga itu kalau di militer ini ada Pak Dandim itu juga bingung ini, nggak protap ini kan. Tapi kalau di fikih itu memang kalau sekali nggak diwajibkan terserah masing-masing. Ada yang kayak orang baris, ada yang sendakep begini katanya apa, nutupi iganya yang hilang, wadah yang sambil rasa-rasa, macam-macam. Tapi barokahnya ilmu fikih itu diputuskan memang dari awal tidak wajib. Yang wajib itu takbirnya. Maka duduk juga begitu, meskipun kita sepakat duduk tahiyat ula namanya iftiros, duduk tahiyat akhir namanya tawarruk, itu harus kita vonis, kita hukumi sunnah. Cara seperti itu sunnah. Wa ayyu qu'udin qa'ada sohat sholatu, seperti kemarin di Minhajul Thalibin, dengan duduk gaya apa saja sholatnya tetap sah. Sehingga kalau kita di Arab misalnya pas haji, orang Arab itu memang ya agak kacau. Orang Indonesia itu kalau sholat duduk itu kan memang benar-benar sakit sudah agak mau mati, itu benar-benar sholat baru duduk. Orang Arab itu enggak, sholat duduk pakai kursi, soft itu enggak ada orangnya, ada kosong, itu jalan kaki, kursinya di bawah. Wong bawa kursi kuat kok sholat duduk. Kalau orang Jawa kan, saya juga iskal, orangnya kalau bawa kursi kuat pindah-pindah tapi kok sholatnya. Kalau orang Jawa agak kebayang, kalau sholat duduk emang bener-bener sakit. Terus saya pernah ditanya lagi sama orang, Gus, di Mekah itu kok banyak orang bawa HP, terus kalau ditelepon diangkat soli, itu mazhab apa? Mazhab geblek kata saya. Tapi ini kan orang Arab, kan seakan-akan terus mewakili internasional kan, karena pusat banyak tuh. Ditelepon digoleki teleponnya, wong saya wakeh golek ini tok wis kangelan ya. Warang ketemu soli pateni. Nah, kita kan diajarin di kiai Indonesia kalau itu membatalkan apa? Salat. Jadi ribet. Nah, barokahnya kitab-kitab seperti ini, meskipun kita di Indonesia itu mengikuti panduan yang diarahkan atau yang dibagukan oleh ulama-ulama. Nah, Indonesia itu makanya berkah. Saya sering ketemu ulama Mekah itu kalau muji haji Indonesia luar biasa. Bukan sekedar sopannya, memang cara hajinya itu nyari kaul yang disepakati itu sah. Karena memang dilatih KBIH, dilatih Kemenak, masih dilatih kiai setempat. Meskipun niatnya ya kadang tidak baik. Saya pernah tak tanya, kenapa kamu latihan haji sebegitu? Kalau sholat kok enggak? Sholat gak sah, gak apa-apa, Gus, gak bayar, ini kaji. Oh, ternyata dia itu sholat bedino ratau kursus baik kulon. Bareng apa kaji oleh takok tenan, tak takok. Oh, sholat kira tahu takok, nak kaji kok takok. Nak sholat rasa gak iman, Gus, gak bayar, ini haji. Coba sebenarnya kurang ajar kata saya. Jadi ternyata sekarang terkuak. Kenapa orang-orang awam tuh kalau kaji kok semangat belajar? Semangatnya sama dengan sholat apa di bawah haji jauh sholat itu? Berpuluh-puluh tahun sholat tuh dengan gaya yang nggak ada perkembangan. Tapi haji pisan langsung keren. Ternyata karena bayar ya. Apa perlu ditiru? Sholat harus bayar supaya ini supaya. Ya itu alasannya itu. Nak haji rasa berat, Gus, apa? Bayar, Gus. Nak sholat rasa kok nggak bayar wae maksudnya. Padahal kalau kita ngikuti as-sholat imaduddin, sholat dengan haji itu afdal mana? Afdal sholat, harusnya lebih serius belajar sholat ketimbang belajar haji. Tapi setahu saya nggak ada kan KBIS ya, kelompok bimbingan ibadah sholat. Jadi ini kritikan saya, semoga didengar ya. Cobalah. Padahal ini Raden Asnawi yang dikarangi pesolatan supaya orang itu sholatnya benar ya, sholatnya benar. Ya, jadi ngaji fikih seperti ini setidaknya Anda menjadi tidak mudah mengadili orang lain, bahwa sholat itu yang takbir tok yang wajib. Misalnya baca ya Fatihah tok, sehingga kalau ada imam lupa baca surat ya gak apa-apa, memang dari tidak wajib. Jadi pemilahan wajib dan tidak ini penting supaya tidak menghakimi pada yang
Jangan sampai perilaku kesolehan itu menjadi bentuk yang mengadili, nggak boleh. Itu Pak Kapolres. Kalau di ilmu fikih itu ada ulama penjaga ilmu itu ekstrim-ekstrim. Dulu ada sahabatnya Nabi namanya Jabir bin Abdullah. Ini ada di kitab Bukhari, di kitab sholat. Ya maksudnya al ilmu tentang sholat. Itu semua yang di masjid itu sudah pakai jubah, pakai gamis. Kalau orang Indonesia mungkin ya pakai hem, pakai baju batik, pakai. Itu dia datang malah gamisnya dicopot, gamisnya dicopot, imamannya dicopot, terus tinggal pakai satu sarung, terus dicancang di sini akidan benatorofaihi ala atik, dicancang begini kayak cerita-cerita di perang pahlawan itu, hanya dengan pakai sarung satu dikalungkan itu. Terus ada orang-orang tabiin bilang gini, ungzuru ila ashabi Rasulillah, ini sahabatnya Nabi kok sholat dengan cara seperti itu, nggak islami banget ya, nggak keren banget lah. Terus kata Jabir bin Abdullah, saya sengaja melakukan ini supaya kamu tahu bahwa batas aurat yang dimaksud Nabi seperti ini. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi izarin wahid akidan baina tarafaihi ala atiki. Saya pernah melihat Nabi sholat seperti saya ini. Tapi barokahnya itu akhirnya diketahui kalau batas auratul rajul hanya ma baina surah war rukbah. Andai kan tidak ada perilaku Jabir seperti ini, orang akan ngira bahwa syaratnya sholat itu harus pakai jubah, syaratnya sholat harus pakai hem. Akhirnya orang-orang yang kebetulan tidak pakai jubah, tidak pakai hem bingung. Misalnya dia katoan seperapat, pakai kaos, neng tengah hutan, rasa sholat, ngaku ranggo jubah, ribet kan? Artinya apa? Ilmu ini harus dijaga konstitusinya, barokahnya perilaku Jabir ini, orang tahu batas aurat. Jadi yang lainnya itu mukamilah atau kesunatan. Nabi juga seperti itu. Semua sahabat itu tawaf itu musyatan, berjalan. Tapi Nabi sebagai tokoh dan pas itu sehat. Saya ulang lagi, pas itu sehat. Ini hampir semua ulama bilang pas itu Nabi sehat. Nabi malah naik unta. Itu kata Imam Nawawi dalam kitab Masbu', Nabi naik unta itu lebih afdol ketimbang yang jalan. Padahal trennya ibadah kan al-ajul biqadrit ta'ab. Karena apa kata Imam Nawawi? Itu menjadi konstitusi ilmu bahwa syarat sahnya tawaf tidak harus jalan. Andai kan Nabi saat itu kok ikut jalan, maka dikira di antara syarat sahnya tawaf harus jalan. Maka kita kebingungan ketika pakai kursi roda karena tidak punya rujukan hukum. Tapi barokahnya Nabi pakai berkendara, orang menjadi tahu oh itu berjalan itu tidak menjadi syarat sah. Berkendara juga boleh. Ya ada juga sahabat yang sengaja omong-omongan, maksudnya tawaf kan kudune meneng wiridan, tapi ada aja omongan untuk menunjukkan kalau ngomong itu tidak membatalkan tawaf. Sampai seperti itu ulama menjaga konstitusi ilmu. Makanya nyuwun sewu kayak kita ini yang anaknya tokoh, apalagi ini di sini ada Gus Albab, termasuk ada saya, yang anak-anaknya tokoh itu memang sudah harus mulai biasa lah. Karena dulu kalau soleh kebanget itu yang ngel-ngel orang. Abu Bakar, saya tak cerita Abu Bakar itu soleh banget, saking solehnya itu ini gak akan ada yang niru, saya yakin. Beliau itu hari pertama diangkat khalifah, hari berikutnya masih dagang di pasar. Singkat cerita ditegur supaya tidak usah dagang, dicukupi negara. Beliau setuju, dapat gaji. Setelah mau meninggal, semua gajinya itu disuruh ganti uang pribadi karena beliau merasa tidak nyaman. Mau mengkhidmati negara kok minta uang, ganti soal uang pribadi, diganti. Nah itu ya tentu tidak wajib, pejabat juga agak minat niru. Nah tapi lucunya apa? Sayyidina Umar ketika Abu Bakar sudah meninggal itu kritiknya lucu. Kamu itu solehnya berlebihan. At taman badat, sing repot sing genti. Nak soleh kok aja nemen-nemen. Mesti nak soleh ya dikira-kira lah, aja nemen-nemen. Sakake sing ngenteni repot. Makanya saya sering jagungan sama putra-putrane Mbah Mun itu, nak keluarnya gitu. Abai wis alim, ganteng, pengaruhnya gede, diterima semua pihak, repot sing gede. Mulane kula niku husnudzon ana kiai kok pas-pasan iku mesti wis iku dianggap strategi lah dengan cara seperti itu. Loh iya loh, kalau misalnya kita hanya Kapolres itu anak kita kan bisa Kapolda. Tapi kalau kita sudah Kapolri itu anaknya juga jadi Kapolda, belum kayak bapaknya kan. Jadi Kapolres belum kayak. Jadi kalau bapaknya hanya Kapolres kan anaknya masih gampang lah, nanti Kapolda sudah ngelangkai kan. Jadi kadang-kadang itu artinya ulama dulu itu hebat cara
Makanya kamu jangan kaya-kaya banget, jangan sukses-sukses banget, kasihan anak kamu nanti ini. Kasihan itu. Makanya saya sebenarnya jadi kiai itu yang ingin bener-bener banget, tapi sakit santriku lah kira-kira. Ini bukan justifikasi, tapi ini cerita saja cerita. Jadi di antara makalahnya Sayyidina Umar yang terkenal itu komentar Abu Bakar tuh at-abta man ba'dak. At-abta ngel-ngel no siro man ing wong ba'daka sausti siro. Kowe iku terlalu bener sing repot aku iku penggantimu. Enggak aku maksa soleh tetep aja koyo Abu Bakar, maksa soleh nek koyo gue nak soleh aku kira-kira lah aja nemen-nemen gitu. Jadi penggantinya itu. Ini cerita ya, jadi saya mohon. Nah, barokahnya itu juga kesolehan yang massal itu diakui oleh ulama. Termasuk begini misalnya nyuwun sewu, Nabi itu menyebut kesolehan itu ya termasuk wa fi buti ahadikum sodako, kowe ngeloni bojomu ya sodako. Ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun, masa urusan gitu dapat pahala ya Rasulullah? Jawabnya Nabi enteng. Ali salawadu'aha fi haramin akana alaihi wisrun, kalau dia begitu selain istrinya kan dosa. Ya berarti kalau sama istrinya ibadah, tidur ya ibadah, kumpul istri ibadah, bercengkrama sama keluarga ibadah. Akhirnya ulama bikin satu hukum yang luar biasa. Di antara hukum yang di kitab usul fikih itu begini, mubah itu udah ada. Ithmamin mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma fa'il zamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul qadzaf wal ghibah. Sehingga kita ulama misalnya melihat orang kampung sekatokan seperapat ning omah ngomel mbek bojone, mbok ngomel mbek anake, ini luar biasa karena tidak di diskotik, tidak di tempat-tempat yang seperti itu. Ana wong ning omah nglamun rokokan wis delok tikus liwat misalnya. Lumayan delok gambar porno. Itu ada ulama yang berpikir itu karena tidak ada sesuatu yang mubah kamu lakukan kecuali saat itu Anda meninggalkan keharaman. Makanya kata ulama mubah itu tidak ada karena saat melakukan mubah artinya Anda tarkul haram. Wa tarkul haram wajib, berarti fal mubah wajib. Sehingga ulama misalnya sampean turu mulai barisan nanti subuh, hadza taraka zina wa taraka sariqah wa taraka kadza wa kadza. Semoga malaikat pakai usul fikih itu. Kalau malaikat pakai usul fikih itu, kamu tidur habis isya sampai subuh, hadza tarokal ma'asi kasiroh. Nah, yang ribet kalau malaikatnya bagian khusuk, hadza tarokat tahajud wa tarokal witro wa tarokal itu ribet itu. Nah, kita semoga malaikatnya yang percaya pendapat tadi. Jadi ada dua pandangan, ada ulama mengatakan mubah itu tidak ada karena tidak ada orang yang sedang melakukan mubah kecuali saat itu pasti meninggalkan keharaman. Makanya ini sirinya kenapa dulu kiai-kiai top itu sering jagungan. Orang tahu semua lah, Mbah Zubair sering jagungan, dulu Mbah Tur yang sering jagungan di depan Masjid Menoro. Karena ingin mensuasanakan bahwa untuk menikmati hidup itu tidak harus dengan keharaman. Jagungan mbek konco ya seneng, gejul-gejulkan mbek konco ya seneng. Ini anggap saja perlawanan terhadap supaya tidak nikmati maksiat. Wa qutbu hadzal al-istidzad bil mubahat, kata Imam Ghazali. Inti beragama ini adalah nikmati sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu. Coba ketika orang lain bisa nikmat kalau harus ke tempat-tempat maksiat, kamu cukup nikmat ketemu konco gejol-gejolukan zaman mondok podo melarate, terus diterusno saiki yo jek melarat atau cocokan melarat itu kan keren loh. Keren. Sisi tok diusir mertuane, tok diusir IP ini terus cocokan. Tapi piye Kang gak apa-apa sabar kabeh kodok-kodar wae yo Kang. Wah itu ibadah yang luar biasa. Mergo ridho sama kodok kodar, dia tidak perlu cari nyuwun sewu hiburan yang maksiat. Nah, saya berharap ulama-ulama Indonesia itu mengikuti jejak ulama dulu. Ulama dulu itu kalau ibadah itu ya seperti itu. Jadi jangan hanya melihat ini semalaman kok tidur, tidak witir, tidak tahajud. Oke, dia memang nggak afdol, nggak sempurna, macam kiai pas-pasan naik kan. Tapi ya jangan lihat tarokal witro wa tarokat tahajud, tapi kamu juga harus lihat tarokal dahab ila nikla wa tarokat dahab ila mahalil mak. Siapa yo sekali-kali muji orang susahnya apa sih? Suudzon itu dikurangi, sekali-kali muji orang lah. Jadi kalau ada orang tidur hada tarokal maasi, alhamdulillah, meskipun ya rada damu-amu sih tarokal maasi wa tarokat toat, ya sudah lah gak apa-apa lah. Tapi nah di sini terus kualitas. Nah dengan cara itu Anda bisa membaca Quran secara fasih. Wa min ayatihi manamukum billaili
wan nahar. Lu kenapa sekedar tidur kok dianggap wa min ayati? Di mana-mana ayat itu kan hal-hal yang luar. Ini tentang tidur saja kok dianggap ayat. Itu bisa dimaknai keren kalau Anda pakai kaidah usul fikih, yaitu dengan tidur berarti Anda meninggalkan sekian maksiat. Sehingga disebut wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar. Nah, saya berharap konstitusi seperti ini jalan terus. Biasa baca ya sampai salam selesai. Wa akmaluhu assalamualaikum warahmatullahi marroten yaminan wasimalan multafitan fil ula hatta yura khadduhul aiman. Tapi itu hanya akmal loh ya. Jadi ukuran paling sempurna kalau salam itu melengak ke kanan sampai dengan pengandaian ini bisa dilihat dari belakang. Tapi tetap saja itu ukuran apa? Akmal, tidak menjadi syarat sah. Jadi ya sampai melengak gini sampai kira-kira terlihat dari apa? Belakang. Tapi ukuran itu tetap akmal hatta yura khadduhul aiman. Wa fisaniyah saat terusé alisar terus nawian assalam alaman an yamini wa yasari minal malaikati. Dia meniatkan salam itu kepada orang-orang di sisi kanannya mulai malaikat dan manusia dan jin. Wayan wil imamu assalama alal muqtadin wahum arrodda alaih wahum yanwauna napa arrodda alaih. Jadi wahum yanwuna arrodda alaih. Jadi imam niat salam untuk makmum, makmum niat membalas salamnya apa? Imam. Tapi itu saya ulang lagi hanya akmal. Terus asal isya asar tartibul akan kama dzakarna. Jadi pentingnya, jadi jangan kira terus ngaji kalau wasunanuhu wa akmaluhu tidak penting. Itu penting sekali. Barokahnya status akmal dan sunnah ini kita tidak mudah menvonis orang lain karena kita tahu ibadah itu hanya berstatus sunnah. Coba kalau nggak ada ketentuan itu, kita akan mudah menyalahkan orang. Salam kok orang melengak belas itu sholatnya sah atau orang? Padahal dari awal melengak itu statusnya hanya sunnah. Kemudian untuk penutup supaya ini clear ya, saya pernah baca di Syarah Bukhari yaitu Fathul Bari, Nabi itu kalau setelah salam itu mukbilan biwajihi alal hadirin. Jadi Nabi langsung menghadap ke timur, andikan Indonesia menghadap langsung ke timur. Tapi uniknya para syurahul Bukhari itu menganggap itu tidak satu sunnah yang tidak jadi satu sunnah yang permanen. Tapi kata para syurahul hadis, siapapun boleh melakukan gerakan yang bisa memaklumatkan kalau sholat itu selesai. Saya ulang lagi ya, jadi Nabi menghadap ke timur kalau di konteks Indonesia itu sebagai bentuk maklumat, ini loh sholat saya sudah. Karena takutnya apa? Orang yang dari jarak 2 kilo 3 kilo ingin makmum sama Nabi, andai kan Nabi tidak menghadap ke timur, tetap posisi seperti sholat menghadap ke kiblat, maka orang dari luar mengira Nabi fi sholatin, ya Nabi masih dalam. Bahayanya apa? Kalau orang ini langsung takbir usolli fardhu zuhri misalnya makmuman, ternyata Nabi sudah sholat, berarti sholatnya nggak sah. Kenapa? Irtibatus sholat atau robtus sholat biman huwa laisa fi sholatin. Dia menggantungkan sholat dengan orang yang sudah tidak, dan itu bahaya sekali. Masa kamu sholat makmum sama orang yang sudah tidak? Nah semenjak itu terus ada aturannya ulama, siapapun yang jadi imam harus memaklumatkan diri dengan cara apa saja supaya menunjukkan kalau sholat itu selesai. Makanya adat kiai-kiai kita tetap menghadap kiblat tapi namanya astagfirullahaladzim. Itu sebetulnya memaklumatkan. Lo nak niat banter nyentak pangeran masuk istighfar biantre kon gak sopan blas astagfirullahaladzim. Itu sebetulnya itu memang maklumatkan iki lho jong salatku wis bar. Nak kowe ape makmum masbuk sing ijek salat atau cuma makmum aku gitu. Terus ada yang separuh-separuh ya, tidak madhep wetan, madhep ngulon, madhep ngalor. Itu ya sedengan gitu, maksudnya sedengan. Karena memang kata Syurahul Bukhari butuhnya itu apa? Imam punya gerakan yang menunjukkan kalau sholatnya itu selesai supaya nggak dikira fi sholatin kemudian ada yang ya clear ini ya. Jadi tidak perlu diperdebatkan kenapa sih ada yang menghadap timur, ada yang menghadap ke utara, ada yang tetap menghadap ke kib. Itu nggak perlu diperdebatkan, itu semuanya ada ilmunya, yaitu filosofinya apa? Ada gerakan yang menunjukkan kalau dia sholatnya selesai supaya tidak ada yang ikut. Sekali ada yang ikut berarti nanti apa? Robtus sholati biman laisa fi
sholatin, yaitu menggantungkan sholat dia dengan orang yang hakikatnya sudah ada. Jadi di antara mukjizat Quran itu kamalul bayinah. Kalau memberi penjelasan itu sempurna. Sehingga ulama mengatakan imanul muqallid, imannya orang-orang yang asal ikut kiai, asal ikut guru, asal ikut buku, itu mukhtalaf alaih. Bahkan saya sendiri cenderung mengatakan iman itu tidak diterima. Karena manusia dibekali akal, inginnya Allah itu dengan akal itu dia punya kepermanenan iman, apa? Punya kepermanenan apa? Iman, dan dengan itu dia imannya mujma' alaih, mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bin nadhari sahih, dengan logika yang benar. Dan logika yang benar itu gampang sekali. Beberapa ulama tentu tahu sekali, bukan sekedar tahu sekali, karena itu diajarkan Allah dan Rasul. Misalnya begini, kata Allah, saya kalau baca ayat-ayat ini itu sering nangis, karena Allah yang Tuhan itu sebenarnya tidak butuh kita. Saya ulang lagi, Allah yang Tuhan itu tidak butuh kita, juga tidak butuh iman kita. Tapi Allah ingin hambanya itu berakal, ya, karena agama itu liqaumi yaqilun, sehingga berpikirnya benar. Misalnya gini kata Allah, nggak apa-apa kamu menuhankan selain saya, itu tidak apa-apa kata Allah. Nggak apa-apa Yesus kamu katakan Tuhan, nggak apa-apa kamu katakan batu Tuhan, nggak apa-apa. Tapi tolong prosedur, ya, prosedur atau persyaratan menjadi Tuhan itu kamu lengkapi, yaitu punya prestasi menciptakan langit dan bumi. Kalau tidak semua surun semen kata Allah, sementing urun. Gitu. Jadi sebetulnya itu kan rasional. Misalnya nggak apa-apa kamu merasa jadi presiden atau gubernur atau jadi wali atau jadi apa, yang penting prosedurnya dipenuhi. Itu kayak apa Allah baiknya pada kita. Sehingga saya berkali-kali, makanya menurut saya orang alim itu wajib memaklumatkan kalau dirinya alim, supaya jelas aturan mainnya. Yang dilarang Allah itu kan memaklumatkan alim kemudian ingin hadun nafsi, ingin salami template, dicucuk, dihormati, itu kriminal. Itu orang alim gendeng, sudah gendeng sekali. Karena khasnya orang alim itu tentu cari ridhonya Allah, bukan ridhol khalqi, bukan ridhonya apa? Makhluk itu lah ada siapa-siapa. Dan kita harus baku seperti itu. Kenapa kalau orang alim nggak memaklumatkan kealimannya itu dikatakan salah? Karena fungsi orang alim adalah membawa bayinat, membawa ayat-ayat Allah, bukan kepentingan apa? Pribadi. Makanya Rasulullah nanti duka ngendikan idza zuharatil fitanu wal bid'u falyudhiril alim ilmahu wa illa fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Jika zaman akhir banyak bid'ah, banyak kebodohan, maka orang alim wajib menampakkan kealimannya. Jika tidak, maka dia mal'un, dilaknati langit dan bumi. Karena sebetulnya logika tentang Tuhan itu gampang sekali. Saya ulang lagi ya. Saya punya sekian contoh betapa tauhid itu mudah. Jadi kalau ada orang bilang ikhlas itu angel, Gus, ya dia sendiri goblok karena nggak tahu logika nopo. Ikhlas itu justru gampang. Misalnya kamu ngamal demi manusia, manusia itu umurnya hanya berapa coba? Kan pasti mati. Lalu kalau dia mati tidak berkutik, bagaimana Anda bersandar sama seseorang yang mati dan tidak berkutik? Sama-sama bersandar sama zat sing al-hayyul qayyum, sama zat yang abadi. Kamu latih terus akal kamu. Misalnya saya punya jamaah banyak, mereka itu kan nggak jelas surganya. Kok harap-harap syafaatnya piye? Soalnya jamaah aku pun rokok kabeh. Kan nggak mungkin nyafaati saya. Atau mereka mlebu swarga kabeh, wis do sibuk kelon mbek widadari. Mungkin ya ndak ngurusi saya. Jadi dua kemungkinan itu sama-sama ndak ngurusi saya. Mlebu neraka ya iso nyafaati, nek mlebu swarga do sibuk napa? Ngeloni widadari karena trauma di bojo elek, melarat macam-macam. Sehingga kiainya saja wis ora takok Gus Baneng ndi ora takok. Wis ribet dhewe no. Nah, tentu saya juga sibuk sowan pangeran, sudah itu makom saya sudah sibuk sowan pangeran. Kowe pesta seks sing kula sowan pangeran. Wa swargame ayate pokoke inna ansa'na gunna napa? Insa'a faja'alna gunna. Apakah bar kelon dadi perawan neh berarti keloni serepot. Kula insyaallah melu daftar sing fa'ama in kana minal muqarrabin farahu wa rayhan. Jadi surganya muqarrabin itu enggak ada sifatnya. Di situ enggak dibakas bidadari makan-makan enggak, tapi farahu wa rayhan. Satu surga yang sifatnya rohani. Karena enggak bisa disifati. Tapi saya daftar di situ ya hanya beberapa jam, baru itu gabung kon. Sawangane kok taruh rasanya wong ayu juga keberatan. Ya tapi saya tentu punya dua kelas, punya kartu premium dan ekonomi. Saya enggak tertarik lah daftar yang premium tok, nanti repot toh. Saya itu sering nangis kalau baca ayat seperti ini. Bagaimana Allah yang Tuhan, kemudian enggak butuh apa-apa, tapi Allah saking baiknya itu
membuat tatanan logika kita. Saya tidak akan bosan-bosan sampai sowan Allah. Bahkan andaikan saya masuk surga dengan faham ini, saya milih faham ini. Karena faham ini itu menguntungkan agama, li'ilai kalimatillah. Sementara masuk surga itu hadun nafsi. Banyak ulama mengatakan, kenapa Anda tidak ingin mati? Padahal Anda mati masuk surga. Katanya, saya takut kehilangan momen sujud. Karena sujud adalah hak Allah, sementara surga itu hakun nafsi. Keinginan saya. Tentu saya mendahulukan hak Allah ala hakin nafsi. Itu makam-makam yang, dan itu nggak bisa kamu copy paste. Orang yang pada kelasnya akan merasakan seperti itu. Dan kamu tidak perlu minat, malah paham. Jadi sudah dengar saja, apa? Dengar saja. Begini misalnya, saya berkali-kali bilang, kenapa ulama dulu? Saya ini kan di Sarang juga ngajar tauhid. Dulu saya ngajar kubrul yakiniyat di beberapa madrasah, termasuk di Sidogiri saya juga ngajar tauhid. Di sini saya ngajar tafsir, tapi yang saya titikkan juga tauhid. Begini, saya hidup di dunia ini terutama saya memang ingin menerangkan tauhid sebagaimana Allah menerangkan. Begini ya, Jubair bin Mut'im, saya tidak bosan-bosan cerita ini. Jubair bin Mut'im itu termasuk dahiyatul Arab, cerdas-cerdasnya orang Arab. Dia ditunjuk sebagai negosiator untuk membebaskan Asra Badrin, tawanan perang Badar yang kalah dan ditawan Rasulullah dan para sahabat. Kemudian harus ditebus dengan uang. Oke, disepakati. Terus singkat cerita Jubair bin Mut'im itu datang ke Madinah. Dulu karena tidak ada hotel, tidak ada penginapan, ya memang nginepnya orang musyrik itu di masjid. Ya sehingga itu lazim saja. Kamu tidak usah jadi liberal kemudian bilang musyrik boleh di masjid, ya tidak perlu seperti itu. Kamu juga tidak perlu goblok mengatakan nggak ada ceritanya orang musyrik ngidam di masjid, karena ya ada tarikhnya seperti itu. Jadi tidak perlu goblok, ya tidak perlu liberal. Paham ya? Kalau kamu bilang wah, nangono wong musyrik oleh nginep di masjid, kamu liberal. Padahal konteksnya dulu memang nggak ada hotel. Tapi kalau bilang nggak sama sekali juga goblok, karena sejarahnya pernah ada. Milih di goblok apa liberal? Apa milih jelas? Nggak milih aja, ngaco aja. 01 apa 02 apa 00. Milih mana? Goblok, liberal, nggak milih. Nah, ketika Jubair bin Mut'im itu datang, delalah Nabi itu sholat maghrib ngimami. Nabi baca surat Wattur wa kitabim mastur fi rabbim mansur wal baitil ma'mur. Kemudian di pertengahan surat At-Tur itu kan ada ayat yang menurut saya itu sangat bagus. Sehingga di kamar saya, di rumah saya itu tak figur ayat itu. Bahwa kita harus dilatih berpikir. Kata Allah memulai argumentasinya, am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah kejadian alam raya ini seisinya tentu diciptakan tanpa sebab? Misalnya begini, alam raya ini kata orang nihilisme atau komunis atau orang-orang paham nihilisme, itu kan dimulai dari ketiadaan. Logika ini kan goblok sekali. Berarti kalau alam ini kadung wujud, kamu kan tahu kan langit bumi sekarang kan wujud. Ya, langit bumi sekarang kan jelas wujud. Berarti logikanya adalah al-adamu yakhluqu makhlukon, sesuatu yang enggak ada menciptakan sesuatu yang itu kan aneh. Di mana-mana al-adam ketiadaan itu tidak mungkin yakhluqu syai'an atau yu'athiru syai'an. Di mana-mana ketiadaan itu tidak mungkin mengefeki sesuatu yang ada. Wong kamu sebut tidak ada itu berarti tidak mungkin bisa berbuat apa karena namanya tidak ada. Sekarang alam raya ini dimulai dari ketiadaan, terus kamu simpulkan sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada, itu gendeng apa enggak? Oh, gendeng sarap kan. Orang usah dipatahin wong gendeng wis barno mau mati dewi. Jadi makanya Quran menanyakan mereka, am khuliqu min ghairi syai'in. Apa alam yang kadung wujud ini kemudian disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada? Lalu kalau sesuatu yang ada pasti diwujudkan oleh yang ada. Nah, karena yang ada ini pencipta harus berstatus super. Nah, super ini oleh ulama disebut wajibil wujud. Maka Allah bersifat super, wujud yang paling prima, yang kausa prima. Karena pencipta tentu kelasnya harus di atas yang diciptakan. Makanya disebut ulama dulu menyebut Allah itu apa? Wajibil wujud. Karena pencipta tentu lebih dahulu, maka harus disifati awal atau qadim, apa? Awal atau qadim. Kayak apa Allah mendidik kita? Am khuliqu min ghairi syai'in. Terus Allah bilang gini, ya gak apa-apa, yang menciptakan gak saya, gak apa-apa kata Allah. Tapi amhumul khaliqun, kamu saja yang menciptakan, gak apa-apa. Tapi syaratnya kalian juga harus merasa pernah ikut menciptakan langit bumi. Am khalaqus samawati wal ardh. Jadi gak apa-apa kamu merasa Tuhan, gak apa-apa. Yang penting kamu merasa ikut nembok langit, ikut ngecor apa? Langit. Ya pokoknya ikut bikin. Terus kata Allah, bala yukinun, kamu tak suruh merasa menciptakan langit bumi, kamu juga gak merasa iya, memang ya mereka merasa enggak kan. Akhirnya Jubair bin Mut'im saking gak kuatnya, am khalaqus samawati wal ardh bala yukinun amin dahum khuzun.
sama Allah dibombardir seperti itu. Dia datangi Rasulullah, ya Muhammad, logika itu tidak meninggalkan akal saya. Matarok tali akli nasian. Akal saya habis Muhammad. Saya iman saja. Saya tidak cukup punya logika untuk melawan argumentasi ayat yang kamu baca. Saya iman saja. Terus iman. Makanya kalau ada logika nihilisme bahwa sebelum alam ini adalah ketiadaan, lalu pertanyaannya bagaimana mungkin ketiadaan menciptakan yang ada? Di mana-mana ketiadaan itu la yu'atsiru syai'an wa la yakhluqu syai'an. Jenenge wae tiada. Tiada itu ya enggak ada fungsinya, ya enggak ada efeknya, enggak ada prestasinya. Ya semuanya namanya enggak ada ya enggak ada. Nah, ini penting saya utarakan. Terus di sini Allah mengulang lagi, enggak apa-apa yang lainnya kamu katakan Tuhan jadi mitra saya, enggak apa-apa. Tapi tolong kata Allah, aruni madza khalaqu minal ardi, tunjukkan ke kami prestasi dia ikut bikin bumi. Kita tahu misalnya Yesus, Isa lahir di bumi. Bumi sama Yesus dulu mana? Dulu bumi, yang dia lahirnya di bumi. Lalu dia melata di bumi, jalan-jalan. Kemudian dia mengatakan ini bumi Tuhannya saya. Dari bumi kok enak, bisa aku sih. Tua aku sih, bodoh-bodoh pangeran aku dong. Lebih apa? Tua. Jadi Allah itu gampang sekali. Nah sekarang orang iman itu kuat semua. Makanya ndak wali-wali. Imane mbek Allah taklid, jaluke aneh-aneh, njuk bojo ayu sugih jabatan. Bela Allah secara hujah aja nggak pernah, sudah minta. Makanya ini kita ini hidup di zaman yang saraf masal. Lho kula njaluk pengiran akeh-akeh kuwi, coba kamu bela Tuhan tuh pernah bela apa? Bela Tuhan tuh gampang dengan argumentasi al-hujjah yang supaya agama ini tamkin fil ard, bener-bener mapan dalam logika. Yaitu tadi di mana-mana yang namanya sebab itu amrun wujudiyun, di mana-mana sebab itu sesuatunya harus wujud. Paling tidak kita sudah menolak nihilisme. Nihilisme. Lah wujud, karena wujud awal harus berstatus prima. Lah prima itu dalam bahasa ulama disebut wajibil wujud. Makanya ulama dulu ngelatih kita itu pertama, Allah itu siapa? Zat sing wajibil wujud. Itu satu filosofi yang luar biasa. Nah, kemudian setelah itu ada setan-setan kecil yang nganggur, yang iseng. Nah itu nggak usah kamu perhatikan. Tinggal delok TV, ngopi, terus tinggal nyate kelata. Engko setan pingsan dhewe. Syukur-syukur stres dhewe. Dugaan saya setan saya wis pingsan, kurang gizi. Karena memang setelah itu setan goda gini. Lalu sebelum Allah jangan-jangan ada wujud yang lain. Lalu Allah sendiri awal mulanya gimana? Kata Nabi, jika ada pertanyaan seperti itu kamu harus berhenti. Tinggal delok TV atau tinggal delok dangdutan. Ya kalau kepeksa ora apa-apa, kelasem ae. Saya ada menghalalkan tapi kan sudah kamu lakukan. Karena itu lebih baik ketimbang pertanyaan filsafat. Banyak orang yang dulu sholat ketika sekolah filsafat tidak sholat. Alasannya sampai menemukan jati diri itu Tuhan. Dan itu bahaya sekali karena Nabi berkali-kali bilang kamu jangan mikir tentang Allah pasti rusak. Orang kok mungkin rusak dari Nabi pasti rusak. Nah cara menghentikan gimana? Karena setan ini makhluk, akal-akalannya gampang. Tadi tak warai, saya sebagai ulama atau sebagai manusia atau sebagai orang awam atau sebagai siapa saja, kadang ada pertanyaan seperti itu. Tak tinggal anggeling darmo, kan pusing setan, kan ngenteni. Weh, ngenteni bar lo anggeling darmo. Bariku aku lesu mangan mie, bar mangan mie waret turu, kan dia ngenteni terus mau bikin was-was lagi. Ternyata saya sibuk kan nggak bisa masuk deh. Bangun tidur aku selali pertanyaan tadi. Dinteni, nah, dia masuk lagi aku sibuk ngajak anak jalan-jalan. Jadi saya kalau jalan-jalan di pasar itu wes enteni tan santai wae. Itu memang resep dari Rasulullah. Jangan sampai orang terjebak filsafat yang sampai menanyakan eksistensi Tuhan. Dan dia tidak mau iman, tidak mau sholat, tidak mau puasa sampai menemukan Tuhan itu siapa. Itu jelas minas syaitonir rajim, itu perilaku setan. Makanya Rasulullah setiap ditanya sahabat gitu itu Nabi guyu-guyu. Dan guyunya Nabi itu kata Nabi, baguslah kalau kamu takut Tuhan kalah, kata Nabi gojok gitu. Maka ada ulama yang punya seni berargumentasi, yaitu Imam Ghazali. Jika setan tanya kamu, lalu sebelum Allah jangan-jangan ada wujud yang sebelum Allah, kata Imam Ghazali, ya itu saja yang Tuhan, yang Allah ini nggak jadi Tuhan. Ya berarti wujud sebelum Allah itu yang benar-benar Allah. Kalau kamu bayangkan lagi, jangan-jangan sebelum itu ada wujud lagi, ya itu saja yang benar-benar Allah. Sehingga tetap Allah itu menang terus. Paham ya? Yang jelas jangan sampai didahului Adam, karena kalau didahului Adam lebih ngeri lagi, karena sesuatu yang nggak ada menciptakan yang ada, itu lebih buruk lagi menurut akal. Menurut apa akal? Nah, daripada kamu nggak salim Imam Ghazali, tinggal saja dulu tadi dulu sinetron itu yang lucu aja, tidak sih lucu-lucu. Mendelok
apa mencari Tuhan. Wong sing aneh-aneh, sing goblok-goblok, sing lucu-lucu, sing perane wong apa? Lha saya sering diprosesi saya. Gus Salim jenengan kok sering delok sinetron sing ana dialog wong goblok-goblok. Wong goblok ku menarik cara kula. Apa ya? Cara pandang itu di luar dugaan saya karena kula berkali-kali lho kalah wong goblok. Terus makanya ini tak cerita nih beberapa kali jari Gus Wak cerdas berkali-kali kalah wong goblok. Ada seorang santri itu ingin dibelikan bapaknya itu sepeda motor. Bapaknya wong desa, senengane ngrumat sapi wedhus. Nah, menurut saya ya orang tuanya itu mampu lah, sangat mampu untuk beli itu. Pak buat ditukokno mawon wong sepeda motor. Kata bapaknya, "Anakku nujok mondok tak apa goblok, Gus." Wong njaluk kok sepeda motor, njaluk mobil ora ya goblok. Lah kok goblok, Pak? Jenenge donya iku Gus, sing lahirno donya kok sapi iku ndek anak, wedhus ndek anak jenenge donya. Di mana-mana jenenge donya sing lahirno donya. Iki donya kok mangan donya. Mergo motor iku kan tuku bensin, mobil. Iku cara dene iku goblok Gus. Batin berarti kabeh kiai goblok perkarane tuku donya sing ngentekno donya. Cara dene donya iku sing lahirno donya. Batin kok pinter kok iki batin. Untungnya saya ini ulama ya, ahli tafsir ya malu, saya kalah itu ya malu. Tapi saya sebagai orang objektif fair, itu teori benar apa? Jadi dunia itu ya sing lahirno dunia kok mangan dunia itu goblok. Untungnya dia dengan saya itu jaraknya 5 kilo 7 kilo karena 7 kilo. Lala dia diterkon sepeda motor, aku tetap mau kalah. Pak, nanti jalan kaki saja karena kalau pakai motor ini kegoblokan kata saya. Terus mendingan nih, loh Gus mau kalah tadi. Wah kacau. Singkat cerita dia bersikeras nggak mau beliin sepeda motor anaknya karena di mana-mana dunia gue sing lahir no dunia nggak boleh dunia kok mangan. Ini satu kegoblokan yang agak ilmiah tadi. Nah Imam Asy'ari juga ngalami hal yang sama. Imam Asy'ari itu punya, kita kalau ahli sunnah kan 2 partai ya. Ya dalam ahli sunnah itu hanya ada 2 partai juga. Kalau nggak Asy'ari ya Maturidi. Ya, dan sama-sama alim. Ya kalau terpaut ya paling 5%, 7% ya. Kealimannya Asy'ari dan Maturidi. Imam Asy'ari itu bikin logika yang jelimet seperti saya sekarang ini. Logikanya jelimet tapi permanen. Jadi yang saya ajarkan tadi itu logika yang jelimet tapi apa? Permanen. Karena tadi alam raya ini kadung wujud. Kalau kadung wujud pasti pewujudnya yang menciptakan wujud pasti adalah kewujudan. Karena al-adam la yu'athiru syai'an. Di mana-mana kenihilan tidak yu'athiru syai'an. Ya sepakat ya, gampang kan? Tentu wujud ini prima disebut wajibil wujud. Lalu Imam Asy'ari itu bersikeras kalau imanul muqallid itu tidak diterima. Sebanyak keberatan ulama, tapi Nabi nyatanya yaktafi bi imanil a'rab al-khalina anin nadur. Nabi nyatanya mencukupkan imannya orang-orang Bedui yang mereka itu kayaknya tidak bisa mikir. Ya, Nabi yaktafi bi imanil a'rab itu wong desa al-khalina anin nadur yang mereka itu tidak bisa apa? Berpikir. Singkat cerita Imam Asy'ari survei. Coba ayo kita tanya orang-orang kampung. Ternyata kegoblokan orang kampung itu ya ilmiah, masyhur itu. Imam Asy'ari saja harus belajar dari wong awam, wong goblok-goblok. Kita kok ingin ya Badawi bima araf tarubak. Kowe kok iman be Allah itu bima araf tarubak. Lalu kamu tahu Tuhan kamu atas nama apa? Dengan logika apa? Jawabnya enak ya. Al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu 'alal masir. Angger ana tletong ya ana ontane. Angger ana bekas delamaane wong ya ana sing bar liwat. Jadi misalnya ada bekas teracak anjing, berarti anjing habis liwat. Ada bekas apa ular ya berarti ular harus liwat. Ada bekas tercak manusia ya berarti manusia habis liwat. La wa hadzal alam atharun min athari qudratillah. Alam iki bekas mesti ana sing gawe. Jadi Mas Ari pinter juga, mesti logikane gak jelimet tapi agar ana tletong ana sapine. Ana tracake wong berarti ana sing bar liwat. Dene ngomong gampang wa atharul aqdam ya dulu alal masir. Nah, terus Imam Asy'ari habis itu ngendikan, ya sudahlah dengan logika apa saja. Meskipun karena zori hadal Arabi bagaimana cara berpikir Bedui ini, sementing ada nazar. Apa ada nazar. Ya nazar apa saja. Misalnya orang ahli matematika mungkin bilang angka dimulai dari 1. 0 itu akal-akalane Khawarizm. Mergo ini kebingungan nulis 10. Tapi tetap angka itu dimulai dari 1. Kalau misalnya 1 untuk mecah kesulitan ya harus dimulai 0,1. Tidak bisa 0 tok. Jadi 0 dulu itu untuk mematahkan kalau jumlah itu tidak sampai 1.
Tapi faktanya jumlah itu kan pasti satu, karena dimulai dari wajibil wujud. Khawarizm itu ya pinter matematika, saya juga punya ilmu hisabnya Khawarizm. Itu kan dia karena kebingungan angka pecah. Misalnya 1 tidak sampai 2, mau tidak mau harus ditulis 1,5 misalnya. Paham ya? Lalu kalau sebelum 1 tetap dia harus 0,5. Lalu hakikat 0,5 itu kan bagian dari wujud apa bagian dari Adam? Tetap bagian dari wujud. Jadi 0,5 itu kan khayal kuliah, Pak Wari ya. Mungkin saya ada ahli matematika ala wong kampus, tapi saya tahu Kang, ala Islam itu lebih gampang. Misalnya gini, sesuatu itu kadang kamu putuskan itu satuannya 1. Tentu ketika separuh kamu katakan baru separuh. Tapi sebetulnya ketika satuan itu kamu katakan 10, yang separuh itu sudah 5. Itu kan terserah sing bagi, no? Terserah sing bagi. Ya iya dong, misalnya 1 juta, 5-nya artinya apa coba? 500.000 kan? Sekarang kalau 100.000, 5-nya jadi berapa? 50. Kalau 1,5 jadi. Nah itu kan terserah satuannya apa? Tapi tetap dari 0,5 itu tetap menunjuk sesuatu yang wujud, yaitu 5-nya sebetulnya apa? 5 yang separuh tadi. Paham sih kalau maksud? Tetap nggak bisa sesuatu dimulai dari apa? 0. Nah, makanya kata Abdul Hamid Khan kalau dalam mendidik tauhid, itu gampang saja tadi. Alam raya ini kadung maujud, kalau kadung maujud pasti disebabkan oleh sesuatu yang wujud. Karena wujud pencipta harus berstatus prima. Lah prima ini atau premium ini kita sifati wajibil wujud. Atau kamu katakan apalah, kausa prima atau musabibul asbab. Nah kelirunya kita dalam berislam itu, kritiknya para ulama, kita ini nyebut Allah dulu baru menceritakan status Allah. Kalau zaman Nabi itu dibalik. Status wajibil wujud itu kita terangkan dulu, baru yang oleh Islam itu namanya Allah. Paham ya? Kan beda, misalnya gini logikanya gini, kamu ketemu orang ateis, saya ulang lagi, kamu ketemu orang ateis, terus kamu ditanya, lalu alam ini yang menciptakan siapa? Allah Jalla Jalaluh. Mesti kan tanya, man huwa Allah itu siapa? Kalau dulu Islam mengajarkan kayak gitu. Surat pertama turun apa coba? Iqra. Iqra itu gak nyebut kata Allah. Iqra bismi rabbika. Rabbika itu siapa? Alladzi khalaq. Sebutlah nama Tuhan. Yang berhak menyandang Tuhan adalah zat yang pencipta. Itu tidak ada kata Allah. Di surat Mudatsir, surat kedua, ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Bukan Allah fakabbir, wa rabbaka fakabbir. Sehingga cara berpikir gini dibalik. Sebutlah Tuhan kamu. Tuhan itu siapa? Yang berstatus Tuhan adalah zat yang berstatus pencipta. Nah, lalu pencipta ini oleh Islam dinamai Allah. Kalau orang ateis kamu langsung bilang Allah, man huwa Allah, berarti pertanyaannya Allah itu siapa? Lalu kamu jelaskan Allah adalah pencipta, Allah adalah wajibil wujud. Tentu lebih gampang kamu terangkan. Makanya Al-Quran menerangkan amukholiku min ghairi syai'in. Maknanya saya di sini maknanya ya Allah. Apa? Allah. Apakah mereka diciptakan tanpa pencipta? Tentu setelah Islam tahu itu namanya siapa? Allah. Paham ya? Kalau balik malih. Jadi sebetulnya Quran itu ngajari kita itu ilmu mantik yang luar biasa. Misalnya ya Yuhanna su'budu siapa? Rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Sembahlah Tuhan. Tuhan itu siapa? Pencipta kamu dan pencipta orang-orang sebelum kamu. Lalu Tuhan ini oleh Islam dinamai Allah. Tapi kalau langsung kamu bilang ke orang ateis atau orang Uni Soviet, Allah itu Tuhan, Allah itu siapa? Sebab itu di beberapa ayat dijelaskan dulu status Allah, sifatnya Allah, keakhasan Allah, keakhasan Tuhan. Yang dikatakan Tuhan adalah zat pencipta. Kalau tidak pencipta berarti tidak Tuhan. Sekarang Yesus pencipta bumi apa enggak? Enggak, karena dia lahir sudah di bumi. Begitu juga Fir'aun. Fir'aun itu kalah telak sama Nabi Musa ya gara-gara logika ini. Ketika Nabi Musa ditanya Fir'aun, wa ma rabbul alamin, lalu Tuhan itu siapa? Kata Musa, rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Jadi Fir'aun, enggak, ma'alim tulakum min ilahin wa irisa, jalan-jalan kemana-mana yang dikatakan Tuhan oleh masyarakat saya kok. Nah, kurang ajar Fir'aun. Terus kata Musa, ya Tuhanku yang di langit. Terus manggil Haman Mesir, ya Haman ibni li sarhal ali abluhul asbab samawati fa'attali ila ilahi Musa. Haman, bikinan saya piramida yang tinggi, aku akan lihat Tuhannya Musa. Ada enggak di sana? Padahal misalnya munggah tenan yang pangeran ra iso didelok kan repot Nabi Musa. Wah parah ya, nggak piramida nginceng pangeran teprak itu kan. Akhirnya Musa pakai logika. Ya sudah gini saja, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, yang menuhani nenek moyang kamu yang dulu-dulu. Mau itu langsung Fabuhita Fir'aun. Fir'aun itu kaget sekaget-kagetnya. Dan para penggawa Fir'aun sadar.
Wah kalau Fir'aun yang Tuhan, babanya tanpa Tuhan. Kan Tuhannya balita kan gitu kira-kira. Tuhannya balita, Tuhannya barulah. Ya. Itu kan jadi logika yang mematikan. Kalau Fir'aun Tuhan berarti babanya dulu yang wujud itu tanpa Tuhan, karena Tuhannya barulah. Ini ada Tuhan kok datang terlambat ini kan. Akhirnya para punggawanya Fir'aun iman, macam gendeng ya, Fir'aun itu gendeng. Itu pentingnya logika Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwal. Nah sekarang orang tuh nggak belajar logika. Iman bi Allah orang mantep ning ati, cek iso digunjang setan, jalukane wis aneh-aneh. Jaluk swarga, jaluk gak mutu cara ngono. Gak mutu. Makanya banyak wali kalau ditanya, kamu masuk surga sama sholat milih mana? Milih sholat. Kenapa milih sholat? Di surga itu demi hadun nafsi saya, poya saya. Tapi kalau saya sholat itu untuk hakku. Saya sebagai hamba, identitas kesejatian saya adalah menghamba. Soal nanti Allah bikin bonus surga silahkan. Maka sebenarnya masuk surga itu ada urutannya. Sebagai orang alim saya urutannya adalah berkampanye sesering-seringnya, membuat logika supaya orang mudah ke Allah dan Rasul. Makanya di Quran tuh gak ada orang disuruh masuk surga dulu itu ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Kamu kembali ke Tuhan kamu dulu. Bahwa kamu makhluk yang butuh Tuhan. Fadkhuli fi ibadi. Kamu masuklah berstatus hamba dulu. Kesestatusan Anda sebagai hamba ini matangkan dulu. Bahwa saya ini hamba. Dibuktikan dengan suka sujud, suka ngamal, suka sedekah, suka tawadhu. Saya sebagai orang alim sebenarnya gak suka mulang. Karena takut. Nak kue pinter kok nyaingi aku, nak goblok sawangannya metodeku gagal kan dua-duanya ini merugikan saya sebetulnya. Saya ulang lagi ya, nak kue pinter kok nyaingi aku, kan ya mungkin juga senajan rodo mokal mungkin, canggep aja rodo mungkin. Pemenang nak sing ndik kan yo, biasanya hasut ndik. Mau itu sebenarnya rugi semua, tapi Allah yang memerintahkan hak wong alim kudu mulang. Perhitungan itu tak buang semua. Sing ape nyaingi monggo, sing tetep goblok nggih. Monggo, pokoknya Allah ngutus mulang ya napa? Mulang. Meskipun tadi potensinya itu dua-duanya buruk, sing alimnya ini. Kemudian nak mubalek terus didol ilmu kurang untuk royalti tambah parah lagi. Nah aku nggak pakai logika ikhlas, pakai logika selesai semua. Disuruh Allah ya sudah. Saya ulang lagi ya, makanya saya minta ya. Surat Tur itu dibaca, makanya baca Quran itu jangan terlalu egois, jaluk swarga. Statusnya dulu tuh fadkhuli fi ibadi, kehambaan Anda posisikan yang mantap. Lagi wadkhuli jannat. Sekarang enggak dibalik orang ini masuk surga dulu. Kayak surga di kapling. Terawih arang-arang gue jaluk Lailatul Qadar. Lailatul Qadar wis kliwat. Wingi wis Dzulhijjah wingi kan Pak. Sebagian ulama berpendapat Lailatul Qadar itu fi kulli sanatin. Apa fi kulli? Karena Lailatul Qadar berdasar nuzul Quran dan nuzul Quran itu bisa saja hari Arafah, bisa hari apa. Ada ulama mengatakan Ramadan, tapi bisa tanggal 1. Nah, kamu kan pemalas ikut yang partai 21, 23 karena kan wis akhir-akhir kan wis enteng. Sebenarnya Anda milih 21 berdasar ilmu apa berdasar enak terbatas waktunya kan lebih sempit apa? Lebih apa? Sempit. Ya saya ulang lagi ya. Jadi Allah kalau ngajarkan hujah itu gampang sekali ya. Tadi amkhuliku min ghairi syai'in. Enggak apa-apa saya ada Tuhan kata Allah. Tapi kamu harus punya logika. Alam raya ini diciptakan tanpa pencipta. Mau enggak kamu punya logika seperti itu? Bahwa alam ini yang wujud diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Mau enggak kamu punya logika itu? Enggak mau kan? Namanya wujud tentu diciptakan super wujud, dan super wujud itu wajibil wujud, dan itu Tuhan kita yang oleh Islam dinamai Allah. Bang, makanya nyebut Allah itu di surat-surat awal Quran tidak ada. Coba awal surat Quran itu surat apa coba? Iqra kan? Iqra itu ada enggak kata Allah? Enggak ada. Iqra bismi rabbika. Rabbika itu siapa? Allazi khalaq. Surat Mudaththir sama, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya sudah seperti ini. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Rabbakum itu siapa? Allazi khalaqakum. Nah, kita ini keliru metode. Pemene wong tukang wiridan Allah, tapi ora roh Allah iku sing sapa? Ya dia Allah. Dia nyifati Allah mau sing ngekei swarga, sing ngekei duwe, sing ngekei widadari. Jadi Allah disifati sesuai selera yang menguntungkan dia. Bahwa Allah ini yang ngampuni saya, kemudian saya masuk surga, kemudian ngeloni widadari. Makanya kalau dia jadi wali tak demo.
Tak laporkan MK. Solo. Karena ini wali pecundang. Bagaimana mungkin calon wali pikirannya khadun nafsi? Kalau ulama agak gitu, mendikan Allah itu zat paling penting di dunia. Maka akan saya maklumatkan di dunia bahwa orang kembali ke Allah. Caranya gimana? Akan saya kenalkan Allah lewat logika. Caranya apa? Kita sifati wajibil wujud. Kita sifati rabbukum wa rabbu abaikumul awalnya. Dengan sifat-sifat yang semuanya mengarah ke dikjayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jenenge kowe bener-bener ulama. Itu disebut balwa ayatum bayinatun fi suduril ladzina utul ilm. Makanya ulama itu orang yang luar biasa sampai disebut innama yakhshawaha min ibadihil ulama. Ahli ibadah itu rapati wedi pangeran. Masih wiridan istighfar nangis rapati wedi pangeran, gayane tok nangis. Karena sebenarnya dia nangis wedi ra mlebu swarga. Mlebu swarga gak iso ngloni. Dari itu aja orientasinya itu. Makanya bener Kanjeng Nabi nak gojlok orang alim satu itu lebih utama dibanding 1000 ahli ibadah. Bahkan Nabi pernah ngendikan sangat ekstrim. Fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum, kata Nabi. Keutamaan orang alim dibanding ahli ibadah itu sebagaimana kelas saya, kata Nabi, dibanding kelas terendah kalian. Padahal Nabi dengan Abu Bakar saja jaraknya sangat jauh. Itu kata Nabi, fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Keutamaan orang alim dibanding orang abid sebagaimana keutamaan saya dibanding sahabat paling rendah. Karena tadi abid itu ada oportunisnya. Tapi kamu jangan benci abid loh. Karena kamu ya orang alim, orang abid. Saya saja yang ngeritik. Saya yang tanggung jawab di depan Allah. Orang abid itu kadang kan wiridan nganti nangis. Pikirannya apa coba? Wis rasakno mungkin apa wiridan pikiran aja. Di sepuro dosane. Terus apa kan? Mlebu swarga. Terus apa kene swarga? Aku takok. Saya aku takok ayo sing ape mlebu swarga apa kegiatan? Rencana pertama ya, Om. Terus gak usah munafik biasa wae. Mau inna ansa'na apa? Insya ayo kalau harus jujur kok apik jujur. Bandingan kalau orang alim. Orang alim itu ketika nyebut Allah itu iri ya Allah. Kenapa di dunia ini ada makhluk lain yang menandingi engkau? Saya tidak ridho. Kenapa di dunia ini ada syarik orang yang dimitrakan seperti engkau? Maka orang-orang alim ini ingin memaklumatkan bahwa la syarika lak labbaika wa huma lak baik la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Sehingga para nabi itu memaklumatkan itu, engkau saja yang Tuhan ya Allah, semua nikmat dari engkau, semua kepemilikan ini milik engkau, la syarika lak baik. Dimaklumatkan ke dunia. Innal hamda wa ni'mat itu dimaklumatkan. Enggak ada kepikiran mereka masuk surga. Karena mereka ingin memaklumatkan bahwa Allah ini yang Tuhan. Sama tak ceritani Nabi Ibrahim dari Khalilur Rahman, rumang samu kakan wiridan kok ya kowe ndak. Wiridannya Nabi Ibrahim sama sampean mungkin banyak sampean. Karena sampean banyak kepentingan tadi. Wali-wali dulu kalau wiridan itu ndak sebanyak sampean ndak, tak jamin ndak. Pemene maca lelo yang 10.000 ndak biasa wiridannya. Tapi khosyahnya sama Allah luar biasa. Pertama Nabi Ibrahim diangkat jadi khullah. Khullah itu ya Khalilur Rahman itu. Itu dia wiridannya gini. Ya Allah, innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ghairi ya'buduka ghairi. Alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Sama saya hafal tadi. Memang saya hafalkan. Ya Allah, saya ini susah sekali. Kenapa zat sepenting engkau kemudian yang menyembah engkau hanya saya? Ini tidak fair. Makhluk yang enggak penting saja punya umat. Makhluk-makhluk yang enggak penting aja jadi pusat perhatian, misalnya artis atau presiden atau gubernur atau tokoh semuanya jadi presiden, padahal semuanya itu makhluk yang enggak sepenting engkau. Ini zat yang sepenting engkau, kemudian yang tahu kalau engkau penting hanya saya, ini tidak fair. Nangis dan nangis ini tidak fair. Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Saya ini susah Gusti, susah sesusahnya. Zat sepenting engkau, kemudian yang tahu kalau engkau penting itu hanya saya. Wah, ini tidak fair. Loh, coba kalau orang mencintai sesuatu kan gitu. Misalnya kita bojo ayu, kemudian wong liya kabeh darane elek, mangkel ora? Mangkel gak? Kamu beli Alphard, kamu kira itu mobil mewah, kemudian orang nyejajarkan podo mek keri, mangkel gak? Semua kenikmatan tuh kita nikmat karena itu diakui, ya gak? Wes gunane apa kaya di Alphard gawa ning Gunung Kidul. Terus wong darani ngono iku podo mek keri ya mek kijangke mangkel ora kira-kira. Gak penting mewahnya, ini tetap butuhnya pengakuan. Coba misalnya kamu jadi presiden, hidup di dunia orang sufi, sing darane wong penting wong soleh hari sujud ora kakuati ke teko di Barnos. Karena itu hormati situ hanya orang apa soleh. Kakuati gak?
Mau kaku hati kan. Atau kowe dadi artis top teko ning daerah Gunung Kidul wong desa-desa terus diundang lek. Oh, mangkel kan. Le bayangno. Oh, kamu menteri top, menteri BUMN, barang dolan ini iso diundang le. Mados walang le ngono. Oh, semua kan. Karena orang keren itu butuh pengakuan apa? Wes misalnya di bojo ayu terus wong liya kabeh darane elek mangkel gak? Sebetulnya orang merasa nikmat itu karena pengakuan. Bayangkan andaikan orang itu melihat Alphard itu tidak wow, orang punya Alphard gagah nggak? Oh nggak gagah, kalau orang lain nggak bilang apa? Oh, dia mau misalnya digoning desa terus, orang desa nganggap kamu model tepak terus saya mau, badhe numpang wedhus kula angsal Pak. Kagak hati. Habis kan. Demikian tadi telah kita ikuti bersama pengajian dari Gus Ba untuk kita semua di hari ini. Semoga ngaji kita kali ini bisa bermanfaat, bisa barokah bagi kita semua yang hadir di sini. Ilmu agama yang telah kita dapat hari ini juga semoga bisa kita tularkan kepada orang lain yang belum bisa mengikuti pengajian seperti kita yang ada di sini. Terima kasih. Sekali lagi semoga bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga untuk saudara-saudara yang mengikuti pengajian dari Gus Ba ini melalui channel YouTube Ngaji Bareng Gus Ba. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di pengajian Gus Ba selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.